Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Ardian Syahrial Soendar, tentunya di channel Kakot Ins. Nah, kali ini teman-teman semua, saya akan membahas, seperti biasa ya, kita akan membahas konten ini adalah konten pembelajaran. Sekarang kita akan membahas pertemuan pertama mungkin dari pembelajaran kali ini. Mungkin video sebelumnya teman-teman bisa tonton juga, yaitu tentang AWS. Itu adalah tugas besar dari saya, tapi saya upload untuk teman-teman semua bisa mengikuti caranya atau belajar dari cara yang saya gunakan. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai jaringan komputer. Tentunya ini tentang materi-materi dasar tentang jaringan gitu ya. Apa itu jaringan komputer, apa itu jenis-jenisnya, untuk apa penggunaannya, dan hasilnya itu akan jadi seperti apa teman-teman semua. Baik, tidak akan lama-lama, kita langsung saja untuk ke materi yang pertama. Nah, baik teman-teman semua, kita langsung saja ya. Kita langsung menuju ke slide. Mungkin di sini tidak ada muka sayanya. Nanti mungkin di video-video selanjutnya akan tampilkan saya mukanya. Oke, di sini saya akan membahas seperti yang tadi saya bicarakan atau ungkapkan. Kita akan membahas mengenai jaringan komputer. Nah, di sini banyak sekali yang akan kita ulas. Apa itu jaringan komputer? eh, Apa fungsinya, apa nanti hasilnya yang dapat dirasakan atau manfaatnya, mungkin nanti itu akan dibahas kita sekarang. Mungkin nanti ada jenis-jenis jaringan komputer tuh banyak ya, banyak jenis-jenisnya. Nah, namun kita akan tahap satu persatu untuk kita bahas. Yang pertama, sebelum kita mengetahui bagaimana cara kerjanya, apa manfaatnya, apa itu nanti kegiatannya apa aja ketika kita membangun sebuah jaringan itu, tentunya kita harus tahu dulu atau paham dulu mengenai apa itu jaringan komputer. Mungkin teman-teman di rumah sudah pada tahu ya apa itu jaringan komputer. Nah, tapi kita bahas juga sama-sama di sini. Kita coba eh, bahas bareng-bareng untuk membahas mengenai ini. Oke. Di sini saya menuliskan atau mengutip definisi jaringan komputer adalah, bentar ya, kita ini nggak kelihatan ya, ballpoint pen. Nah, bukan ini. Nah, adalah sebuah sistem. Ini nggak ada nih. Ini aja deh. Adalah sebuah maaf. Jaringan komputer adalah sebuah sistem yang terdiri atas komputer dan perangkat jaringan lainnya. Nah, apa itu nanti perangkat jaringan lainnya? Nanti itu ada di pembahasan selanjutnya. Mungkin di video selanjutnya saya akan membahas khusus mengenai perangkat jaringan itu apa saja. Banyak ya, perangkat jaringan itu banyak. Tidak hanya misalkan yang teman-teman tahu itu modem dan yang lainnya, tapi banyak sekali yang dapat kita gunakan untuk membangun sebuah jaringan komputer. Itu ya, di rumah pun teman-teman bisa. Kita lanjutkan lagi. Dan perangkat jaringan lainnya yang bekerja bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Seperti biasa, jaringan komputer itu tidak bisa bekerja sendiri. Contohnya, ya kita punya modem, gitu. Tapi nggak ada komputernya atau nggak ada eh, apa namanya visinya, itu bagaimana kita cara menggunakannya gitu ya. Nah, makanya di sini perangkat bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan, yaitu apalah, untuk apa, bisa internetan lah, kalau kalau kasarnya jaringan itu bisa internetan gitu ya. Nah, yang selanjutnya, sebelum kita mengetahui yang lain juga kita harus tahu tujuannya gitu ya. Tujuan dari pembuatan jaringan komputer ini itu tuh apa gitu ya. Jangan sampai nggak paham gitu. Tadi definisinya sudah paham. Sekarang kita masuk ke tujuan dari jaringan komputer itu apa gitu ya. Ada tiga, kalau saya kutip ada tiga. Yang pertama, membagi sumber daya, membagi sumber daya. Contohnya apa? Berbagi pemakaian printer. Nah, contohnya ini adalah membagi pemakaian printer. Jadi, ketika teman-teman di rumah, misalkan contoh di rumah, teman-teman mempunyai 3 komputer, ya 3 komputer. Misalkan ada di komputer satu ada di lantai satu,
komputer 2 ada di lantai 2, komputer 3 ada di lantai 3. Nah, printer itu ada di lantai 3 misalkan contohnya, di komputer itu ada di lantai 3. Apakah teman-teman harus ke lantai 3? Ya, harus ya kalau pengen ngeprint karena printernya ada di lantai 3. Tapi dengan jaringan komputer, kita bisa print laporan, print apapun itu di lantai 1 gitu, di PC 1. Tapi printernya di 3 bisa kita hubungkan dengan jaringan komputer. Itu adalah salah satunya. Membagi CPU, membagi memori, dan berbagi juga hard disk. Ini juga sangat bisa, teman-temannya semua ya. Yang kedua ada komunikasi. Wah, ini udah sangat familiar gitu ya, teman-teman pasti di rumah udah pakai gitu ya. Contohnya ada surat elektronik. Misalkan surat elektronik itu apa? Pengiriman email. Itu misalkan teman-teman ngirim email ke teman dekat misalkan, atau ke pacar misalkan gitu ya. Nggak tahu ke mama atau ke papa gitu ya. Nah itu. Ini instant messaging. Itu instant messaging misalkan langsung ke WA, misalkan pesan di handphone, itu kan menggunakan jaringan gitu ya. Terus chattingan juga itu kan menggunakan jaringan ya. Kalau teman-teman nggak punya kuota, teman-teman nggak punya jaringan gitu ya di rumahnya, ya teman-teman nggak akan bisa chattingan gitu ya. Ya gitu ya. Nah yang ketiga ada akses informasi. Contohnya web browsing. Teman-teman web browsing tuh ya teman-teman membrowsing atau mencari sesuatu informasi di dalam web. Kalau platformnya itu banyak ya. Ada Google, ada Mozilla, ada Edge, IE itu ya, Internet Explorer dan yang lain-lainnya gitu ya. Ada Opera Mini dan yang lainnya gitu ya. Nah, itu jadi tujuannya kalau saya kutip hanya ada baru tiga itu teman-teman mungkin nanti di rumah bisa dicari juga. Apa aja tujuannya, mungkin banyak ya tujuannya, tapi saya kutip tiga untuk mempermudah teman-teman nanti di rumah belajarnya ya gitu ya teman-teman. Terus nih, contoh misalkan ini contoh kantor sebelum menggunakan sistem jaringan komputer. Ini saya punya analogi. Misalkan si bos itu mau ngeprint misalkan ke karyawannya misalkan. Karyawan A nelpon atau misalkan di SMS gitu ya. Kalau ini nelpon ya di analoginya. Karyawan satu tolong print laporan saya, ini disketnya atau sekarang mah flash drive ya. Flash drive-nya misalkan. Ya diganggu lah sama karyawan A tuh kan keganggu ya, kerjaannya karyawan A keganggu nih. Kata karyawan A misalkan, sedang sibuk nih, jangan diganggu. Kan nggak enak ya gitu kan. Seorang bos nyuruh tapi nggak diturutin gitu ya. Ditelepon lagi karyawan B gitu ya. Sama, sini saya printkan tapi pakai printer dot matrix. Itu printer yang apa ya? Saya belum baca-baca printer dot matrix itu apa. Nanti mungkin ada pembahasannya. Ini jadi PR buat saya. Nah, terus jadi kapan giliran untuk saya untuk print gitu ya. Nah, ini kan saling menunggu gitu ya. Ini nggak bisa, ini sibuk dan ini printernya masih jadul misalkan nggak bisa pakai apa gitu ya. Nah, tapi dengan menggunakan jaringan komputer, kita lihat analogi kedua. Ini kantor setelah menggunakan sistem jaringan komputer gitu ya. Nah, seperti ini. Ini klien misalkan, klien A, klien B, klien C, klien F, klien E, klien D misalkan. Klien A dia mempunyai printer. Klien C juga, klien B dia mempunyai printer. Klien C, D dan E, F gitu ya. Dia tidak menggunakan atau dia tidak mempunyai printer gitu ya. Tapi dia mau ngeprint nih. Contohnya ada klien C. Print file Excel ke printer HP6L di klien A. Bisa langsung gitu ya, bisa langsung di print ke HP6L gitu ya di klien A. Bisa karena dia sudah terhubung ke dalam suatu jaringan. Klien F juga print file Excel ke printer HP6L, dia juga bisa langsung ke klien A. Klien E pun sama, dia mau ngeprint file Word katanya ke print LX800 yang punyanya B. Ini bisa gitu ya. Jadi gak harus kita pulang pergi atau ngasihkan flash drive ke klien B balik lagi ke kita gitu ya. Gak harus ya. Itu akan sedikit memakan waktu. Gitu ya. Itu analoginya mungkin semoga bisa dipahami ya teman-teman. Dipahami dulu. Nah,
Ada jenis-jenis jaringan komputer. Yang pertama itu ada berdasarkan letak, berdasarkan jenis, dan yang terakhir itu ada berdasarkan topologi. Gitu ya. Nanti kita akan bahas mengenai itu semua di video-video selanjutnya. Yang pertama LAN, yaitu Local Area Network. Nah, ini sering kita gunakan, yaitu merupakan jaringan yang mencakup wilayah kecil. Salah satu contohnya adalah jaringan komputer yang berada di lingkup sekolah, kampus, atau kantor. Jadi teman-teman ketika masuk sekolah nanti ya, sekarang karena daring teman-teman ketika masuk sekolah, lihat jaringan di sekolah itu dia menggunakan LAN gitu ya, Local Area Network. Jadi hanya terhubung di lokal saja gitu ya. Jadi bisa berkomunikasinya hanya di lokal, nggak bisa keluar area gitu ya. Yang kedua ada MAN, yaitu Metropolitan Area Network gitu ya. Merupakan sebuah jaringan yang berada dalam satu kota. Nah, satu kota, ingat-ingat satu kota dengan kecepatan lagi ya. Kecepatan transfer data tinggi yang menghubungkan beberapa kantor tetapi masih dalam satu wilayah kota. Contoh misalkan, kita di SMK Pasundan dan Cekek pengen terhubung dengan SMK misalkan terdekat itu, atau dengan SMP Pasundan misalkan ya, dengan SMP Pasundan karena kita dekat. Yang kalau kita menggunakan LAN itu tidak bisa, karena kita hanya bisa berkomunikasi antar gedung, satu gedung SMK Pasundan. Nah, kalau kita menggunakan jaringan MAN, kita pengen terhubung dengan SMP yang lain, gedung yang lain, itu dengan MAN bisa ya. Dengan MAN bisa. Jadi perbedaannya seperti itu. Kalau LAN itu hanya cakupannya hanya di kampus atau di sekolah gitu. Kalau MAN dia bisa cakupannya 2 sekolah, 2 gedung, 2 kota, dan yang lainnya gitu ya. Itu perbedaannya. Yang ketiga ada WAN. Ini lebih asik lagi gitu ya. Kita ke WAN itu. WAN itu merupakan wide gitu ya. Wide. Wow, namanya juga udah wide gitu ya. Wide Area Network. Apa ini? Merupakan jaringan komputer yang mencakup area yang sangat luas gitu ya. Area yang sangat luas. Itu sangat luas, bukan hanya satu kota lagi gitu ya. Salah satu contoh dari WAN adalah jaringan antar wilayah, daerah, kota, atau bisa jadi antar negara. Jadi antar negara juga bisa menggunakan WAN, antar kota bisa menggunakan WAN, antar provinsi, antar wilayah, dan yang lainnya. Itu dia menggunakan WAN. Jadi WAN itu jaringan yang luas gitu ya. Mungkin ini jadi jaringan komputer. Ada 3 ya. Ingat-ingat ada 3. Ada 3. Yang pertama LAN, ingat-ingat ada 2. Yang kedua MAN, yang ketiga ada WAN. Gitu ya teman-teman. Sampai sini lihat, ini adalah analoginya. Ini LAN hanya satu gedung. Ya, ini LAN hanya satu gedung. Dia hanya menggunakan jaringan LAN itu satu gedung. Ya, dia hanya bisa terhubung dengan jaringan A saja. Gitu ya. Gedung A saja, nggak bisa ke gedung B, nggak bisa ke gedung C misalkan gitu ya. Nah, ini misalkan MAN. Nah, ini MAN udah bisa antar gedung nih. Misalkan ada gedung A, gedung B, ini gedung C, ini ada masjid misalkan ya. Gedung D, E, dan F misalkan itu. Ini udah bisa. Nah, ini WAN, ini udah bisa antar pulau gitu ya. Udah bisa antar pulau, antar provinsi, dan sebagainya. Antar negara pun bisa menggunakan WAN gitu ya. Jadi itu teman-teman analoginya. Nah, yang kedua ada berdasarkan fungsinya. Nih, ada berdasarkan fungsinya. Kalau berdasarkan fungsinya itu ada 2. Yang pertama ada jaringan komputer berdasarkan peer to peer. Yang pertama gitu ya. Apa itu peer to peer? Nih, merupakan model jaringan komputer di mana dalam jaringan tersebut setiap komputer dapat difungsikan sebagai klien dan juga sebagai server. Jadi dua komputer misalkan nih, dua komputer saling terhubung. Yang pertama itu bisa jadi klien, dia bisa jadi klien, bisa jadi penerima, bisa jadi receiver. Yang komputer kedua juga dia bisa jadi server, bisa jadi klien. Dia bisa jadi seorang pembagi, dia bisa jadi seorang penerima. Itu ya, jadi sederhananya server dan klien itu adalah, ya server adalah membagi semua sumber daya yang dipunyai oleh server. Klien itu adalah dia menerima bagian dari server itu sendiri gitu ya, menerima klien gitu ya. Jadi peer to peer adalah dua komputernya bisa jadi server, bisa jadi penerima, bisa jadi membagi.
Begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi saling, dia bisa jadi server, bisa jadi klien. Yang kedua, client server, dari nama juga udah client server, merupakan sebuah model jaringan komputer di mana salah satu dari komputer difungsikan sebagai server. Kalau tadi dua-duanya bisa jadi server, gitu ya. Kalau tadi dua-duanya bisa jadi server, kalau sekarang salah satu difungsikan sebagai server gitu ya. Salah satunya difungsikan sebagai server gitu. Yang bertugas melayani, nah ini adalah yang bertugas server yang bertugas melayani komputer lain yang difungsikan sebagai apa ini? Sebagai klien. Ya, sebagai klien. Jadi fungsinya server itu adalah bertugas melayani komputer klien gitu ya. Jadi dalam model jaringan ini komputer server biasanya didesain, ini salah ya, didesain gitu ya. Apa ya? Yang harusnya benar tuh didesain atau didesain? Mungkin teman-teman bisa menjawab, tulis di kolom komentar teman-teman apa jawabannya, didesain atau didesain. Ini saya takutnya salah. Boleh ditulis ya di kolom komentar. Ya. Khusus dan hanya bertugas sebagai penyedia layanan yang dibutuhkan klien. Gitu. Jadi jaringan ini khusus dia sebagai penyedia atau pelayan yang dibutuhkan klien. Misalkan klien butuh apa, ya disediakan oleh server. Contohnya ini, contoh gambarnya. Nah ini yang atas ini adalah klien server, dia mempunyai server. Jadi si klien minta ke server dan server pun membagikan ke setiap klien yang membutuhkan. Yang bawahnya ini adalah peer to peer. Dia jadi bisa berlaku. Ini nggak ada server kan ya? Ini nggak ada server. Dia bisa berlaku server, dia juga bisa berlaku sebagai klien. Ya jadi ya muter aja gitu ya. Saling melengkapi gitu ya. Kalau komputer A lagi butuh, misalkan lagi butuh sumber daya, berarti komputer A dibilang sebagai apa namanya? Klien. Tapi kalau komputer A dia mau membagikan sesuatu, membagikan file gitu, dia jadi seorang server. Ya, nah ini juga ada contoh lagi. Kalau client server itu dia tersentral gitu ya. Semuanya ada di server, berarti servernya harus kuat juga. Servernya harus kuat gitu ya. Servernya harus yang tinggi yang memungkinkan untuk menangani beberapa klien gitu. Nah, kalau peer to peer itu dia terdistribut klien. Jadi ya semuanya bisa jadi sama-sama gitu ya. Sama-sama jadi server dan sama-sama jadi klien gitu. Gitu ya, teman-teman ya. Oke teman-teman semua, itu adalah materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh tanya di kolom komentar di bawah teman-teman. Mau apapun itu, dan misalkan mau request mengenai video-video selanjutnya atau materi-materi selanjutnya, silakan tulis di kolom komentar biar saya tahu, atau boleh nanti hubungi kontak saya yang ada di deskripsi. Itu buat teman-teman semua. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi, umumnya bagi teman-teman semua yang mendengarkan atau yang menonton video kali ini. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Stay safe di rumah, tetap jaga kesehatan. Semoga corona ini cepat berlalu. Semoga kita cepat bertemu di kelas. Saya tunggu di kelas. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.